Zikir dengan suara keras bermasalahkah? Tidak, hamba saja, enggak ada masalah. Apalagi kalau lihat ada anak-anak sudah mulai ngantuk-ngantuk buat dengan zikir suara keras, tebun dia. Syaitan-syaitannya tebun langsung. Itu dibolehkan, tidak mengapa. Yang paling kukhawatirkan kata Nabi terjadi pada umatku, yaitu kullu munafiq alimul lisan, yaitu apabila umatku ada yang menjadi munafik dan pintar bicaranya. Orang-orang yang tidak mau bersusah payah mendidik anaknya di waktu kecil disusahkan oleh anaknya di waktu besar. Kenapa? Anaknya berubah jadi munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dari perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi kepada umatnya. Yang pertama yaitu ar-riya. Nabi khawatir umatnya ditimpa penyakit riya, karena riya ini termasuk syirik kecil, yaitu mencari Tuhan untuk beramal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi khawatir sekali kalau umatnya yang mengaku tidak syirik tapi sebenarnya jatuh dalam kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, dan nanti akibatnya ketika di hari kiamat Allah memanggil orang-orang yang riya, yang menampakkan amal demi pujian manusia. Allah panggil, lalu Allah nampakkan surga, lalu Allah mengatakan, sekarang carilah surga dari orang yang dulu engkau harapkan surga darinya, yaitu yang dulu engkau harapkan pujian darinya. Mintalah surga darinya, jangan minta dariku, karena engkau tidak beramal untukku. Jadi diprank oleh Allah di akhirat nanti. Hanya dinampakkan surga tapi tidak diizinkan masuk, karena orang riya dulu beramal bukan untuk Allah tapi untuk berharap pujian dari manusia. Baik, itu orang pertama yang sifat pertama yang sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatnya. Kemudian yang kedua yang paling dikhawatirkan Nabi, yaitu apabila umatnya ditimpa penyakit kemunafikan, penyakit nifaq. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling kukhawatirkan kata Nabi terjadi pada umatku, yaitu kullu munafiq alimul lisan, yaitu apabila umatku ada yang menjadi munafik dan pintar bicaranya. Munafik ditambah pintar bersilat lidah, pintar berdiskusi, pintar berdebat. Semua munafik berbahaya, tapi paling bahaya munafik yang lisannya bisa mengubah keadaan di satu negara. Kalimat munafik itu diambil dari bahasa nafaqah. Nafaq dalam bahasa Arab bermakna terowongan. Nafaq itu bermakna terowongan bawah tanah. Maka Bapak Ibu yang pernah ke Arab, haji, umrah, itu di terowongan ditulis nafaq, ditulis nafaq. Apa hubungannya munafik dengan terowongan bawah tanah? Apakah orang munafik suka sembunyi di bawah tanah? Ini berawal dari seekor tikus. Ada tikus di padang pasir. Ada jenis tikus di padang pasir yang diberi nama yarbu'. Tikus yarbu'. Dia memang tikus khas di padang pasir. Nah, tikus ini itu punya ciri khas. Dia kalau buat rumah di dalam lubang di padang pasir, dia membuat lubang 2 pintu lubang. Nama lubang bawah tanahnya itu disebut nafaq. Maka disebutlah terowongan bawah tanah kemudian menjadi nafaq. Nah, apa hubungannya dengan tikus? Orang munafik itu punya sifat seperti tikus yarbu' ini, punya 2 wajah, zul wajhain kalau dalam hadis Nabi. Orang munafik itu punya 2 wajah. Wajah di sini dengan wajah di sana. Kalau di depan kita pakai wajah ini, di belakang kita pakai wajah ini. Pokoknya part yang mangan. Kalau sedang banyak uang di partai ini, dia masuk ke sini. Lalu bermanis-manis di sini. Nanti waktu sudah berhadapan dengan partai lain, dia bermanis-manis dengan wajah ini. Hino merempok peng, idih merempok peng. Kadang-kadang di depan kita manis sekali. Dia bilang, bapak lah yang paling baik, bapak lah yang paling jujur. Kalau enggak ada bapak di sini, entah bagaimana kantor ini. Nanti di depan orang dia mengatakan, bapak lah yang paling baik. Yang bapak tadi itu panen aja kebun, enggak bisa pakai bapak itu. Jadi begitulah dia punya 2 wajah. Kalau bahasa Acehnya, dike mobe breh, dilikut mobe di depan kita bau beras, di belakang kita bau tai. Kita dipuji-puji di depan, tapi di belakang dia buruk-burukkan kita. Dia bermanis-manis dengan orang sana, nanti di depan kita dia buruk-burukkan orang sana. Persis seperti tikus yarbu' yang punya 2 pintu lubang. Maka dinamakanlah munafik yang punya 2 wajah. Allah sebutkan karakter munafik dari zaman Nabi SAW. Itu dalam surat Al-Munafiqun. Itu Allah sebutkan, kalau di depan Nabi mereka mengatakan, nashhadu annaka Rasulullah, kami bersyahadat bahwa engkaulah Rasulullah. Nanti di belakang Nabi ketemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mengolok-olok Nabi.
Makanya Allah katakan tipikal munafik itu dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka akan mengatakan, kami beriman juga, kami juga bersama kalian, kami orang mukmin juga. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan syaitan mereka, kata Allah, yaitu dengan musuh-musuh Nabi, mereka mengatakan kepada syaitan mereka, yaitu, kami bersama kalian, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kami dengan kalian, kami mendukung kalian. Tadi kami dengan Muhammad itu cuma mustahziun, kami cuma maulok-olok aja, itu cuma canda-canda aja sama Muhammad, kami enggak ikut mereka. Begitulah tipikal munafik. Jadi munafik ini bermain dalam selimut, tidur dalam selimut kita, padahal dialah musuh utama kita. Orang munafik siksanya di neraka lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir menjadi orang yang dibakar, munafik menjadi bahan bakarnya. Allah mengatakan, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik nanti di hari kiamat dimasukkan ke neraka, dan mereka berada di level paling bawah dalam neraka. Paling bawah dalam neraka. Paling bawah itu apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan hijarah, dan batu. Manusia yang mana yang jadi bahan bakar neraka? Munafik. Jadi manusia munafik dikumpulkan dengan batu jadi bahan bakar, sedangkan orang kafir yang dibakar. Jadi di jurang paling bawah itu ya batu dengan orang munafik. Padahal kedalaman neraka, Nabi ingin menggambarkan kedalaman neraka. Nabi mengatakan, ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba terdengar suara dentuman di langit. Suara dentuman di langit. Jadi Nabi bertanya ke sahabat, kalian tahu suara apa itu? Sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi berkata, itu suara batu. Suara batu yang jatuh ke dasar neraka, sudah sampai ke dasar neraka, dijadikan bahan bakar. Jadi dipersiapkan, neraka itu dipersiapkan dari sekarang. Neraka sudah siap, dipersiapkan batu-batu, dicampak satu-satu untuk jadi bahan bakar, menunggu orang-orang yang akan dibakar. Lalu kata Nabi, batu itu yang dicampak oleh malaikat 70.000 tahun yang lalu dicampak, baru hari ini sampai. Itu kedalaman neraka. Bisa bayangkan Bapak, 70.000 tahun yang lalu dicampak, baru hari ini sampai, menunjukkan dalamnya neraka. Makanya wajar dalam surat Qaf, neraka berkata, fahal mim mazid, nalom ya Allah, nalom, solom, bawa lagi ke sini ya Allah, bawa. Padahal satu-satu manusia yang dicampak ke neraka itu dibesarkan fisiknya oleh Allah. Ukuran fisik penduduk neraka yaitu satu gigi geraham, satu gigi bukan geraham, satu gigi sebesar gunung Uhud, satu gigi dibesarkan fisiknya oleh Allah. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Kita punya 32 gigi, berarti 32 gunung itu baru di mulut, belum badan. Begitulah Allah besarkan fisik penduduk neraka. Untuk apa? Liyazuqul azab, biar lemak waktu disiksa. Karena nyiksa orang yang dibesarkan itu enak siksanya. Itu keadaan munafik di dalam neraka. Kenapa orang munafik lebih kuat dahsyatnya siksa dibandingkan kafir? Kalau kafir permainannya jelas. Saya kafir,
saya musuhmu, jelas. Orang kafir itu jelas, Pak. Nah, di masa Nabi, Abu Lahab enggak pernah menjadi munafik. Abu Lahab langsung memproklamirkan permusuhan kepada Rasulullah. Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal penentang Nabi paling kuat, langsung Nabi tahu ini musuh, ini musuh, ini musuh, ini musuh. Dia tahu. Makanya waktu di Makkah itu enggak ada munafik, enggak muncul munafik waktu di Makkah. 13 tahun Nabi menyebarkan dakwah di Makkah, enggak muncul munafik. Karena waktu-waktu itu Islam masih minoritas. Kafir menampakkan diri sebagai musuh. Maka Nabi langsung tahu musuh-musuhnya. Waktu itu orang Islam hanya sekitar puluhan orang. Bahkan Islam pertama itu 70-an orang yang diam-diam berada di rumah Baitul Arqam untuk didakwahkan Nabi. Yang hijrah paling kurang 100-an lebih lah, Pak. Masih kecil jumlahnya. Orang kafir langsung eksis menampakkan dirinya, ini musuh, kami musuh kalian. Muncul munafik kapan? Ketika di Madinah, ketika Islam sudah besar, orang kafir sudah mulai agak sedikit khawatir, takut. Di situ muncullah munafik. Jadi munafik itu muncul di area-area Islam yang dominan. Kalau kita jadi penduduk minoritas, Pak, di negara kafir, itu biasanya jarang munafik. Makanya cerita munafik itu selalu di negara-negara yang mayoritas Islam. Seandainya kita menjadi orang Islam di Filipina, itu enggak muncul nama-nama munafik. Seandainya kita jadi orang Islam di Cina Selatan, Uighur, itu disibukkan dengan ditindas oleh orang kafir, enggak sempat jadi munafik. Malah solidaritasnya kuat sesama muslim. Pokoknya yang minoritas-minoritas biasanya langsung tahu musuhnya kafir, bukan orang Islam sendiri. Selalu muncul di negara-negara mayoritas Islam. Di Indonesia, ini negara terbesar kaum muslimin di dunia, terbesar karena dihitung dengan jumlah persen penduduknya. Coba lihat munafik di Indonesia. Berlomba-lomba orang-orang liberal menjadi munafik. Muncullah nama-nama para munafik yang merongrong Islam karena dia tahu dia berada di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Orang kafir malah enggak berani berkutik begitu kuat di Indonesia, enggak berani memproklamirkan untuk berperang dengan kaum muslimin. Tapi munafik lebih berani. Abu Janda, Ade Armando, dan kawan-kawan. Belum lagi siapa itu, Siregar itu siapa yang selalu mengejek-ngejek Islam itu, Denny itu kelompok-kelompok itu, Pak. Belum lagi kelompok-kelompok jaringan Islam liberal. Kalau sudah bicara, itu tidak bicara tentang kekafiran, bicaranya menyerang Islam. Jadi tipikal-tipikal ini muncul musuh dalam selimut. Dengan dia pandai bicara, kata Nabi, satu munafik pandai bicara, maka semua orang Islam lain meragukan agamanya. Makanya Nabi paling khawatir munculnya munafik di kalangan umatnya. Satu saja pintar bicara, buat tulisan, buat ini. Hari ini Masya Allah, begitu banyak mahasiswa, Pak, yang sudah terkena infeksi liberal gara-gara dosennya munafik. Kita pikir YIN yang di Jakarta, di Bandung kan ini bagus nih ininya. Begitu kita masuk, terutama pada jurusan-jurusan tertentu, jurusan filsafat, usuluddin, seharusnya mereka pengawal agama seharusnya, kan? Tapi tahun 19 sekian atau 2000, Pak, mungkin dah mulai masuk 2000, saya lupa tahunnya. Anak-anak YIN Bandung itu buat acara. Jadi dalam acara itu orang-orang filsafat, Pak, buat acara. Nanti di tengah-tengah acara moderatornya menyuruh takbir.
Apa takbirnya? Anjing hu akbar. Anjing hu akbar. Mari bertakbir. Anjing hu akbar. Segitunya. Kenapa? Mereka mengatakan tidak mengapa kita mengatakan itu hak kita. Sudah sampai segitunya berani, Pak. Kenapa? Mereka agama tidak penting bagi mereka. Yang penting dianggap keren dengan mempermainkan agama. Jadi kalau tafsir Quran ditafsirkan suka-suka mereka. Makanya paling bahaya kalau muncul orang munafik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Nabi, orang munafik itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pokoknya kerjanya apa, Pak? Memprovokasi supaya orang-orang Islam benci ke Nabi. Nabi pulang dari perang, orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengatakan, itu enggak usah kita tolong mereka. Jangan kita kasih makan mereka. Padahal dia KTP-nya Islam, mengaku di depan Nabi Islam. Paling susah menghadapi munafik. Dulu yang memfitnah Aisyah berselingkuh dengan Ridwan, ya, Ridwan nama yang orang terakhir dari sahabat Nabi, yang dia persilahkan Aisyah untuk naik ke kuda karena Aisyah sudah ketinggalan, tinggal sendiri. Cerita tinggal sendiri dipikir oleh pasukan mujahidin ini. Aisyah sudah naik ke atas sekedup, ke atas kemah yang disediakan untuk diangkat. Rupanya Aisyah belum naik, sedangkan mereka enggak berani periksa ke dalam kemah. Ini isteri Nabi, mereka cuma panggul saja. Dipanggullah, ternyata enggak ada Aisyah di dalamnya. Aisyah sudah tinggal gara-gara Aisyah keluar lagi dari kemah mencari cincin yang hilang. Masuk ke kota Madinah, Aisyah padahal sahabat Nabi ini itu ketika masuk kota Madinah dia enggak naik. Aisyah aja di atas kuda, dia tuntun tu kuda saking hormatnya pada isteri Nabi. Difitnah oleh Abdullah bin Ubay, Aisyah sudah selingkuh. Safwan, bukan Ridwan, Safwan Pak namanya. Sudah selingkuh dengan Safwan. Nabi sampai tidak tahu bagaimana cara menanggapi ini. Nabi susah, namanya hancur karena dianggap isteri Muhammad sudah selingkuh. Apa juga Nabi, istrinya saja selingkuh. Di situ disebarkan isu di Madinah bahwa Aisyah telah selingkuh. Nabi karena tidak mengetahui, karena Nabi juga manusia biasa, cuma tahu apa yang sudah diwahyukan. Nabi enggak tahu kejadian yang sebenarnya. Akhirnya Nabi menyuruh Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar ayahnya. Pulang dulu, jangan di rumah ini dulu. Sampai segitu Aisyah terpaksa korban perasaan. Nabi suruh pulang bukan karena benci, tapi menunggu wahyu. Sebenarnya ini siapa yang salah? Karena enggak dilihat, enggak ada saksi. Turunlah wahyu membersihkan nama Aisyah. Itu kerja orang munafik, Pak. Makanya hancur satu kampung kalau ada model-model munafik. Kerjanya cuma memburuk-burukkan agama. Nyan masjid nyan meno, masjid jih meno. Dia enggak salat berjamaah, dia cuma menghancurkan orang yang salat berjamaah. Lalu masjid itu diserang gara-gara kelompok munafik ini. Orang kafir begitu memburukkan masjid kita langsung tahu ni musuh ni. Maka semua bersatu malah untuk memerangi musuh kalau orang kafir yang memburukkan. Tapi kalau munafik yang memburukkan, duduk di kedai kopi, kemudian dia bicara bahwa ini enggak betul, ini enggak betul, kita harus rebut kembali masjid ini, masjid ini. Dia salat tidak dempuhan. Ribut satu kampung, Pak. Bermusuh-musuhan satu kampung. Wajar Allah bakar orang yang punya sifat nifak di dalam neraka, di punggung neraka. Gara-gara dialah hancur Islam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi, itu disebut sebagai penjaga rahasia Nabi. Jadi dia dikenal Nabi kalau punya rahasia itu ceritanya sama Huzaifah.
Salah satu yang diceritakan oleh Nabi adalah nama-nama munafik. Jadi kan nama munafik sudah ada yang dikenal oleh sahabat Abdullah bin Ubay. Tapi nama-nama yang dipatenkan oleh Allah itu sudah diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril kasih tahu Muhammad, ini yang munafik di Madinah ini. Jadi Allah sudah stempel hati mereka bahwa mereka kelompok munafik. Nabi memberitahu nama-nama ini kepada Huzaifah. Jadi dianggap ini rahasia. Setelah Huzaifah dipanggil Nabi untuk diberitahu nama-nama para munafik di Madinah, sahabat yang lain enggak ada yang tahu dengan pasti, cuma menduga-duga saja. Huzaifah keluar dari rumah Nabi dihadang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nanya ke Huzaifah, "Wahai Huzaifah, boleh aku tahu siapa nama-nama munafik yang telah disebutkan oleh Nabi kepadamu?" Huzaifah enggak mau kasih tahu. Karena Huzaifah kuat sekali memegang rahasia, Pak. Megang rahasia itu tidak mudah, Pak. Kadang-kadang kalau kita enggak punya iman dan enggak amanah, kita terima rahasia orang. Nanti kita kasih tahu ke orang dengan bahasa, "Nyo rahasia apa? Ini rahasia ya. Jangan kasih tahu orang." Nanti orang itu ditanya lagi sama orang, kasih tahulah. Okeylah, tapi ini rahasia ya, jangan kasih tahu orang. Mana 20 ribu lagi nya? Kan tahu satu kampung, Pak. Huzaifah enggak mau dikasih tahu Umar. Tidak, kata Huzaifah, tidak. Rasulullah telah menyuruhku untuk menjaga nama-nama munafik ini. Lalu Umar mendesak, enggak mau juga dikasih tahu. Akhirnya Umar mengubah permintaannya. Kata Umar, "Kalau engkau tidak mau kasih tahu, wahai Huzaifah, sebutkan saja, aku termasuk tidak ke dalam nama munafik itu." Rupanya Umar nanya untuk tahu nama dia termasuk tidak. Karena sahabat paling takut kalau masuk ke dalam list munafik. Karena munafik ini, Pak, ini permainan di sini nih. Kita ngaku Islam, tapi kalau ada sifat nifak sedikit saja, bahaya. Makanya Umar ternyata tujuannya itu untuk mengetahui dirinya masuk atau tidak. Akhirnya Umar mengubah pertanyaan, "Aku masuk tidak?" Huzaifah diam saja. Ini dalam hadis. Huzaifah berat memberitahu. Kata Umar, "Itu saja permintaanku. Tidak usah engkau sebutkan lagi nama-nama munafik. Sebutkan saja aku ada dalam nama itu atau tidak." Kata Huzaifah, "Tidak ada namamu, wahai Umar." Baru Umar sujud syukur, Pak. Bersyukur namanya tidak termasuk ke dalam orang munafik. Karena munafik itu model distempel oleh Allah. Kalau sudah jadi munafik, yang distempel itu susah keluar. Allah sudah benci sekali kepadanya. Karena buruk sekali munafik ini, sifatnya buruk sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, orang bisa distempel Allah menjadi munafik dengan tidak salat Jumat 3 kali. Man tarakal Jumat, barang siapa meninggalkan Jumat salasa marrat, 3 kali, tahawunan, dalam keadaan meremehkan. Nabi dalam hadis itu enggak menyebut berturut-turut. 3 kali dari semenjak wajib Jumat. Kapan wajib Jumat? Waktu baligh. 3 kali meremehkan. Kalau sakit enggak apa-apa, musafir tak apa-apa, ada sesuatu yang tiba-tiba gempa macam-macam, hujan lebat, itu enggak apa-apa, gila tidak apa-apa. Tapi enggak ada sebab tinggalkan Jumat, dalam rumah, asal mau azan tidur dalam rumah, enggak Jumat 3 kali. Taba'allahu ala qulubihim, distempel hatinya oleh Allah an-nifaq, distempel menjadi munafik. Makanya orang yang tidak salat Jumat 3 kali itu susah berubah. Allah sudah betul marah kepadanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang anak lakinya, ibu-ibu anak lakinya atau suaminya tidak salat Jumat, berhati-hatilah. Kita akan menemukan kemunafikan di dalam dirinya. Nanti efeknya banyak, Pak. Kalau dia pulang kampung dari kuliahnya, ini kuliah misal di luar, pulang kampung, di depan kita, oh Masya Allah, salehnya, taatnya. Padahal waktu dia kuliah di Jakarta, semayang hana, puasa hana, yang cewek katib dahro.
cewek udah 11 orang. Maka Nabi khawatir sekali penyakit ini hancur, Pak. Di situ kita baru hancur, uang kita ratusan juta habis untuk dia, ternyata habis di dalam game judi online. Ternyata dia selama ini tidak seperti yang kita harapkan. Maka banyak orang-orang yang tidak mau bersusah payah mendidik anaknya di waktu kecil, disusahkan oleh anaknya di waktu besar. Kenapa? Anaknya berubah jadi munafik. Salah kita sendiri. Kenapa kita membuat gaya pendidikan di dalam rumah begitu? Maka jemaah melakukan Allah, munafik ini penyakit yang sangat ditakuti oleh Nabi terjadi pada umatnya. Ciri-cirinya kalau sudah kena penyakit ini, itu bisa kita tandai ciri-cirinya. Kita pun bisa baca diri, saya sudah ada sifat nifak atau belum. Kalau dalam bidang muamalah sesama kita, Pak, munafik itu ciri-cirinya iza hadasa kazaba. Kalau bicara suka berbohong. Nabi pakai kalimat iza, artinya sering terjadi pengulangan. Kalau bicara bohong, susah dipercaya. Kakaim semengen. Dulu sebelum dipilih, oh Masya Allah, dia bilang kalau terpilih semua di kabupaten ini akan begini-begini, dibuat aspal semuanya, lorong-lorong dibuat aspal semuanya, masjid-masjid dibangun. Begitu terpilih, lah masjid hana ada le, aspal-aspal hana tom tahu gila le. Pembohong dalam semua kaliber, Pak. Bahkan teman sendiri sudah biasa bohong, kita enggak bisa percaya lagi. Waktu ngutang nangis-nangis, dibilangnya bulan depan dibayar, ternyata enggak bayar-bayar. Datang lagi ngutang lagi, dia bilang nanti saya bayar sekaligus. Utang lagi, bohong lagi. Begitu sifat munafik, sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Ayah kalau jadi munafik, berbohong pada anaknya, nak, kalau kamu ranking 1, ayah belikan mobil. Dapat ranking 1, mobil mainan dibeli. Kalau kamu ranking 1 bisa 30 juz, ayah umrahkan. Berhasil 30 juz, umrahnya di Batu Pahat. Ternyata tidak dibawa. Ayah munafik. Mama pun bisa jadi munafik, isteri bisa jadi munafik, suami bisa jadi munafik. Katanya sebelum nikah, nyo menyoka dan mengkawin, saya tidak merokok lagi misalnya. Ni kerana ikat janji dengan isteri. Isteri beri syarat, boleh saya terima lamarannya. Syaratnya nanti tinggal rokok, bekle dan merokok. Misal contoh ni, Pak. Ini jangan kecil hati yang merokok. Itu isteri kasih syarat. Rupanya setelah menikah tu dapat ribuan batang berkepul. Itebit asap dari rumah, kita fikir kebakaran, rupanya burung merokok di dalam. Contoh munafik. Kalau bicara suka bohong. Ni bapak udah di mana ni? Sudah ni, sudah hampir sampai ni. Sikit lagi ni, OTW kata dia. OTW, Pak. Padahal mentang dalam WC, masih di WC di rumahnya, Pak. Ditanya sama mahasiswa, Pak, kita enggak masuk hari ni, Pak. Udah jam 12. Sebenarnya bapak setengah 11. Oh iya, bapak ada rapat ni. Tunggu ya 15 minit lagi, bapak rapat. Padahal dengar dari mana? Suka berbohong, dosen munafik. Mahasiswa bisa jadi munafik. Semua orang bisa ada manfaat menjadi munafik. Itu tipikal pertama adalah muamalah. Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkarinya. Sudah janji mengingkari. Bicara suka bohong, kemudian kalau suka janji suka mengingkari. Wa iza tumina khan. Kalau dia dipercaya khianat. Kita kasih kunci rumah sama dia, karena kita lihat selama ini manis sekali wajahnya. Munafik itu manis-manis, Pak. Munafik itu manis-manis. Bicaranya memang disetting. Kalau salaman sama kita disetting supaya kita percaya. Dia memang tumbuhkan kepercayaan. Itu pintarnya munafik. Memang jiwa munafiknya cukup bahaya. Maka dia cukup bahaya dengan orang-orang yang kira-kira apa? Babah mameh dan enggak normal. Cukup manis, Pak. Dia puji sana, puji sini, kemudian dia bantu apapun. Belum habis kita telefon, dia bilang, siap, lu kenan, apa yang bisa saya bantu? Oh, Masya Allah, kita kasih kunci rumah. Begitu kita kasih kunci rumah,
habis isi rumah kita sama dia, Pak. Dia masuk ke rumah kita, dalam lemari apapun dia bisa ambil, dia ambil. Dia khianat. Itu model munafik. Pedagang kalau bertemu dengan pegawai munafik, itu dia bisa jualan di dalam jualan, disuruh jaga toko majikannya, tapi yang dia jual barangnya sendiri, atau paling kurang setiap hari dia laporkan tidak sesuai dengan hasil penjualan. Dipercaya. Kalau pencuri kan Pak nggak kita kasih kunci. Kalau pencuri itu datangnya malam-malam, diam-diam, bongkar kunci, gembok, itu pencuri. Munafik nggak perlu bongkar, memang kunci bajar Haji. Kalau kita tanya, maaf cakap Pak, saya lebih palih pencuri dengan munafik. Lebih palih munafik. Kunci di tangan dia. Pencuri mana pernah kita kasih kunci? Makanya wajar, munafik itu dahsyat siksanya. Nggak bisa dipercaya, Pak. Khianat, jiwa khianatnya kuat. Ditambah oleh Nabi dalam hadis yang lain, wa iza khasama fajara. Kalau sedang bertengkar berlebihan. Kalau sedang bertengkar, sifat munafik itu berlebihan. Kita kan Pak, kalau orang beriman, kalau sedang bermusuhan, kita nggak mau mikir panjang. Asal sudah berkelahi sekali sudah cukup. Alah kakek, sudahlah, biar aja lah, nanti Allah yang bereskan. Ya sudahlah, nggak usah mikir panjang. Itu orang beriman. Nggak sampai rencana kita buat ini, kita buat itu, nggak ada. Tapi kalau munafik, dendamnya dia akan rencanakan panjang untuk dia balas hasil permusuhannya. Kadang-kadang dia sewa orang untuk menghancurkan rumah kita. Ada orang lempar batu ke kaca rumah kita. Nanti ada yang lempar bungkusan tai ke rumah kita, disewa orang, Pak. Itu sifat munafik. Kalau sudah bermusuhan berlebihan, nggak mau cukup-cukup. Itu kata Nabi SAW, berlebihan sekali kalau dalam bermusuhan. Capek Pak berurusan sama munafik. Itu dalam urusan bermuamalah. Maka cuba baca diri, lungna pehan sifatnya. Saya ada tidak? Kalau suka bohong berarti ada. Maka saatnya taubat. Kalau model-model sekali dua kali, Pak, itu enggak distempel. Tapi yang distempel terus-terusan bohong, ini stempel ya. Stempel, Pak. Walaupun terpilih lagi tetap bohong lagi. Kita aja yang bodoh, udah stempel sama Allah, kita pilih lagi orang-orang di stempel itu. Kan bangai itu, Pak. Kedua ke kai pengut, mendang pilih sih. Yang bangai tu urung pilih. Orang pilih bangai. Masya Allah, Masya Allah. Itu dalam bidang muamalah. Dalam bidang ibadah juga ada ciri-ciri munafik. Kadang-kadang kita dalam ibadah, dalam muamalah bagus, tapi kita enggak sadar kita pun munafik. Apa ciri-ciri munafik dalam bidang ibadah? Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk salat, bangunnya malas-malasan. Salat, orang munafik itu salat tapi malas. Begitu dengar azan, remote TV enggak sanggup dia tekan off. Kalau yang perempuan, kalau terkena sifat munafik, azan bunyi, wudu itu tunggu iklan dulu, Pak. Untuk wudu tunggu iklan. Keluar dari tempat wudu, habis iklan. Lalu dia nonton lagi. Enggak dia salat langsung tu. Kapan dia salat? Dia tunggu iklan yang kedua. Disesuaikan durasi salat dengan durasi iklan. Dia pesankan sama anaknya, "Nak, nanti kalau sudah mulai teriak ya. Biar mama langsung assalamualaikum 3 rakaat terus." Anaknya teriak, "Mama udah mulai ni." Langsung mamanya enggak sampai 4 rakaat, 2 rakaat assalamualaikum. Langsung disesuaikan dengan durasi iklan. Baik tinggal sinetronnya. Sifat munafik. Dia salat tapi salatnya malas. Dengar azan seperti mendengarkan suara yang menggelisahkannya. Kai banglom. Malas sekali bangunnya. Itu kata Allah. Salat tapi malas-malasan. Enggak semangat. Begitu sampai ke masjid, enggak mau salat qabliyah. Terduk di bintis paling belakang, Pak. Di tiang paling belakang terduk. Padahal waktu untuk iqamah masih 7 menit lagi. Enggak 2 rakaat pun enggak sanggup untuk dia. Kalau salat tarawih, model nunggu imam mendekati walad dallin baru dia bangun. Imam mau walad dallin baru dia bangun. Allahu akbar, amin. Malas.
Rasanya tarawih sampai jam 10 berat sekali. Maka orang munafik itu buatlah tarawih model 10 menit 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dhalin, amin, amin. Gitu-gitu saja. Alih-pat ghairil maghdub, alih-pat ihdinas siratal mustaqim. Penting terdengar di telinga cuma dhalin, amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Kapan takbir, kapan salam? Ikut 10 menit begitu. Padahal dipastikan tidak sah. Itu kelompok munafik salat begitu. Kalau masih terdengar pasti, masih bolehlah, walaupun ada juga sifat sedikit ketika malas untuk salat panjang. Mohon maaf Pak, kalau di Banda Aceh yang model na sabokan tu pedang sembahyang itu habis Al-Fatihah bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua wal Qur'anil Azim, Allahu Akbar. Mana 10 buah ayat Yasin sudah selesai dia salatnya. Itu ada secuil kemunafikan. Kenapa enggak sanggup engkau berlama-lama dengan Allah? Kenapa tidak nyaman engkau berada di masjid? Orang munafik enggak sanggup berlama-lama di masjid, Pak. Enggak sanggup. Ikut pengajian kayak gini enggak sanggup. Enggak sanggup. Habis salat zikir pun tak sempat. Pantat panas, pantatnya panas, Pak. Kalau bahasa Inggerisnya titun. Ya. Habis salat Assalamualaikum ni titun ni enggak enak dia. Kalau zikir lama enggak enak, langsung bangun itu. Kalau bangunnya karena sakit perut, macam-macam, dimaklumi. Ini bangun memang karena enggak sanggup. Padahal lantai masjid dingin, Pak. Lantai masjid dingin, suasana masjid Masya Allah dinginnya, tapi dia tidak sanggup. Hatinya panas, pantatnya panas, dia bangun. Munafik. Lalu Allah sambung, wa iza qamu lis-shalah qamu kusala yura'una an-nas. Kalau dia salat selain malas suka menampak-nampakkan pada manusia. Seperti kita ceritakan bab ria. Orang ria itu termasuk sifat munafik. Tadi kalau di depan orang salatnya khusyuk, bagus sekali. Itu kaki waktu berdiri, waktu sujud kakinya diberdirikan begini, Pak, lengkap, sempurna begini, lengkap. Waktu di rumah mandum mandua begini. Kalau duduk tahiyat, kalau di masjid, berdiri, tegak berdiri seperti sunnah Nabi. Begitu di rumah, paham aja langsung begini. Sifat munafik. Yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Kalau dia salat, dia tidak bisa mengingat Allah kecuali sedikit saja, kata Allah. Jadi sedang salat, ini pikirannya melayang-layang dan enggak berusaha pun dia mencegahnya. Ini dah tahu ni melayang, tapi dia enggak berusaha mencegahnya. Melayang kemana-mana itu, Pak, melayang. Kalau mau salat Isya, dia sudah punya planning. Ini habis salat Isya makan apa? Martabak 2 telur atau makan mie pakai udang tambah telur. Berarti sekitar 20,000. Di mana kita makan? Ini terbayang nih selama salat, ini terbayang. Kayaknya udang yang besar sikit kayaknya kita taruh ni. Kalau telur kayaknya 1 cukup. Bekeung untuk bacut dalam keng. Ini terbayang ni terus, Pak, selama solat terbayang. Habis solat enggak sempat mikir apa-apa, langsung dia menuju ke tempat keinginannya dalam solat. Munafik. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kapan sedikit? Sekali waktu takbir Allahu Akbar, dia teringat Allah Maha Besar. Selain itu dia enggak ingat. Munafik. Itu dalam ayat. Nanti dalam hadis Nabi tambahkan munafik itu ciri-cirinya apa? Paling berat melakukan salat subuh sama salat Isya. Salat subuh berat sekali. Dibangunkan isteri, Pak, sampai ditendang-tendang mak isteri. Udah kena tunjang mak isteri udah berapa kali. Tetap cuma bolak-balik ke sini, balik ke sana. Ada yang sudah duduk di atas bantal. Bacut-bacut rebah samping lom. Bum rebah lom. Sampai habis qamat, habis solat dia belum bangun. Setiap waktu begitu. Munafik. Karena orang kalau lepas daripada sifat nifak, subuh itu malah dia tunggu 4:30 udah bangun, jam 5 udah bangun, udah siap-siap itu, udah udah wudu, sudah siap-siap mau salat, semangat salatnya. Itu alhamdulillah Allah jauhkan dari sifat nifak. Tapi model-model udah dengar azan, udah bangun, udah ini, tetap enggak sanggup salat, hati-hatilah, kita mungkin masuk golongan munafik. Atau salat Isya, maghrib ada, Isya hana dehli. Tadi maghrib berjamaah, Isya enggak pernah nampak. Kenapa? Habis pulang maghrib, makan, udah kenyang, enggak sanggup balik lagi. Ada yang langsung nonton sinetron, ada yang nonton Piala Dunia. Untung Piala U20 tidak jadi. Kalau enggak banyak kali munafik.
bertambah banyak munafik. Anak semayang kan, Isya enggak balik, waktu maghrib berjamaah terus. Dia betul orang munafik itu salat, tapi ada sifat munafik dalam salatnya. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, dia kalau salat asar selalu melambat-lambatkan asarnya. Kata Nabi, orang munafik itu salat asar ditunda-tunda. Toko enggak mau tutup, bicara terus-terusan. Nanti kemudian ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, baru dia berlari untuk salat. Maksudnya matahari di antara dua tanduk syaitan mau terbenam. Karena syaitan itu bermain di waktu terbenam matahari, dah mulai keluar masuk kantor itu. Baru dia lihat jam, kapoh 6 kau. Oh semayang leba? Oh semayang leba? Udah jam 6, baru dia lari untuk salat. Itu Pak, bertuh dia lari, Pak. Itu wuduk asal-asalan, salat asal-asalan. Begitu sifat munafik kalau menghadapi salat asar. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, orang munafik punya sifat lain, susah berjamaah, enggak mau jamaah, lebih suka salat di rumah. Kalau perempuan memang suruh salat di rumah, lebih utama. Laki lebih suka salat di rumah, itu munafik. Kata Ibnu Mas'ud, kami waktu masa Rasul yang enggak salat berjamaah, ma'lumun nifaq, itulah munafik yang sebenarnya. Karena orang laki itu kalau jauh dari sifat munafik, suka berjamaah. Enggak enak salat di rumah, pun semayang di rumah. Cuma 1 juta, bagus ke masjid dapat 27 juta. Orang yang terhindar dari sifat nifak gemar berjamaah itu, senang. Kakinya capek, ganti minyak bensin atau pertalit, walaupun harus isi setiap 5 hari ngisi, karena dari rumah menuju ke masjid jauh, tapi dia berbahagia telah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah matikan dia dalam salat jamaahnya, atau dia pulang dari jamaah tertabrak, itu mati dalam keadaan pulang dari taat kepada Allah. Maka hati-hati dengan sifat munafik. Ini penyakit yang kita kalau tidak taubat segera, jangan sampai Allah stempel hati kita. Baik, saya berhenti di sini, sudah jam 2. Ada waktu 5 menit saja, Pak. Baik, jauhan 5 menit. 1 2. Ada 3 orang, Pak. Saya rasa cukup 3 orang saja. Baik, terima kasih atas semua yang bertanya. Saya coba menjawab semampunya, singkat dan padat karena waktu kita, Pak. Karena ini hampir buka puasa kan? Ini hampir buka puasa. Orang Minggu orangnya, Pak. Oh, punya orang Minggu je trip cukup berarti. Ya. Yang pertama tadi yaitu tentang berbohong untuk kebaikan. Jadi yang ada saduran dari redaksi Nabi, berbohong yang dibolehkan cuma pada 3 tempat. Berbohong yang dibolehkan cuma pada 3 tempat. Yang pertama yaitu berbohongnya panglima perang pada pasukannya di dalam jihad fisabilillah. Jadi panglima mengatakan, tenang, pasukan di sana ubi-ubi anak tenang aja, kata dia. Dibohonginya, padahal pasukan di sana kuat yang luar biasa. Supaya tidak menggentarkan pasukannya sendiri, dia berbohong. Kecil itu, tenang aja itu. Nah, dibolehkan seorang panglima berbohong tapi jihadnya fi sabilillah, untuk membangkitkan semangat pasukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan orang. Jadi ada orang bertikai ni, Pak. Kita damaikan, kita bohong ke sana, kita bohong ke sini. Kita bilang sama si A, si B sudah mau baikan. Kita bilang sama si B, si A sudah mau baikan. Waktu bertemu, mereka berbaikan. Gara-gara kita bohong, dibolehkan. Itu bohong yang berpahala. Ini kampung ini karu dengan kampungnya. Naiklah 2 haput sama-sama berbohong. Ini kita bilang bahwa yang di sana sudah menyesali, sudah mau minta maaf. Padahal enggak ada minta maaf, Pak. Kalau perlu perang lagi. Sama yang sini kita bilang juga, yang di sana mau minta maaf. Akhirnya sama-sama bermaaf-maafan gara-gara kita berbohong, dibolehkan. Yang ketiga, bohong yang boleh, pasangan hidup boleh dibohongi untuk menyenangkan hatinya, bukan bohong selingkuh. Menyenangkan hatinya. Contoh, Pak, kita puji-puji masakan istri, masakanmu Masya Allah luar biasa, enggak pernah ada istri lain bisa masak begini, mulai besok kita makan di warung saja, katanya. Ujung je sakit, Pak. Padahal dia enggak bisa masak, tapi kita puji-puji boleh. Atau kita puji istri cantik, engkaulah rembulan, engkaulah bintang, engkaulah. Istri lihat di cermin, hana kau lagi ron begah.
Boleh isteri muji-muji suami, ya, bahwa suami begini, itu dibolehkan, menyenangkan hati dari pasangan hidup. Tapi jangan terlalu sering, karena nanti nggak dipercaya lagi. Jadi walaupun isteri baru bangun tidur, tetap kita puji, dibolehkan. Walaupun dalam hati kita, kok bro muka hai, bro dah muka hai. Cuma kita bilang, Masya Allah, baru bangun tidur cantiknya. Itu dibolehkan, nggak dianggap bohong. Itu Pak yang boleh. Selain itu tidak dibolehkan. Kalau berbohong demi kebaikan supaya nggak hancur, dia nggak sedih, dia nggak ini, selain daripada yang tiga ini, nggak boleh bohong. Cuma dibolehkan melakukan tauriyah. Tauriyah itu memutar-mutar bahasa. Contoh dokter nggak diizinkan berbohong kepada pasien. Pasien nanya, dok mereka kan dokter, sayang pada dokter, masa dok dipanggil, dok, kata si pasien, saya sakit apa sebenarnya? Kalau dokter bilang yang sebenarnya, itu pasien yang jatahnya sebulan lagi, seminggu mati Pak. Ibu kanker stadium 6, ibu kemungkinan mati 7 hari lagi. Mati betul sekarang itu Pak. Kan terpaksa berbohong tuh. Bolehkah dokter berbohong? Bukan berbohong, melakukan tauriyah. Tauriyah itu memutar-mutar, Pak. Diputar-putar. Kata dokter, ya pokoknya sabar ya, mudah-mudahan sembuh. Dokter nggak berani kasih tahu yang sebenarnya. Apakah dokter dosa? Tidak. Itu namanya tauriyah. Sama seperti yang diajarkan dalam kitab, kita menyelamatkan orang yang dikejar-kejar. Kita nggak tahu ini orang ini pencuri atau dizalimi. Lalu dia sembunyi di rumah kita. Dia bilang, Pak, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang, tolong sembunyikan saya. Lalu datang pengejarnya. Dia tanya, ada lihat orang tadi di sini? Kita bilang, waktu saya berdiri di sini. Padahal kita udah pindah dari tempat berdiri pertama. Disuruh pindah dulu. Waktu saya berdiri di sini saya nggak lihat. Yang saya lihat maksudnya waktu saya berdiri di situ. Itu tauriyah namanya, Pak. Inan jed, main supaya nggak terlalu hancur keadaannya. Kan? Dibolehkan, tapi demi kebaikan, demi kita lihat ini, kalau kita jujur nih, ini parah nih kejadiannya. Misal kita udah kawin lagi, diam-diam, istri nanya, abang ngapain di Kuala Simpang lama-lama sampai seminggu? Sabar ya, mudah-mudahan Allah bisa buat kehidupan kita lebih baik. Itu udah nggak nyambung, itu istri bingung sampai lupa. Tinggal keluarkan dompet, kasih 1 juta, diam dia tuh Bang. Itu tauriyah namanya ya. Oke, kira-kira begitu. Pertanyaan kedua, Pak Anwar tadi apa? Apakah ada batasan ria, Mbak? Ria itu di sini kuncinya. Bukan dengan pakaian kita yang mewah, bukan dengan mobil kita mewah. Orang pakai Pajero belum tentu ria. Dia memanfaatkan nikmat Allah agar mudah ke masjid. Pajeronya selalu parkir di masjid salat. Lalu orang bilang, nak kasih nampak, hai. Pandai nak kasih nampak. Dia gaji saja mungkin sekitar 50 juta per bulan. Mana mungkin boleh beli Avanza 1,5, Pak? Pajero lah permainannya. Itu bukan ria. Ria itu di sini duduknya. Waktu kita menampakkan, baru muncullah sifat ria. Pakaian bagus belum tentu ria. Nabi sudah ditanya, apakah itu sombong? Kata Nabi, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Makanya pakai pakaian bagus itu enggak ria, selama memang enggak ada rencana menampakkan. Lalu kenapa pakai pakaian bagus-bagus? Kita sudah trauma, Pak. Pakaian yang serba 35.000 cuma tahan 3 hari. Dijemur, angkat, tinggal lengan saja, tidak ada lagi bajunya. Kayak pajuh le tikoh, pajuh le macam-macam. Nah, masuk mesin cuci, angkat, benang tinggal. Maka kita enggak mau lagi yang model kayak gitu. Belilah baju yang model 350.000. Ria kah? Enggak. Nah, jadi enggak semua. Jadi ukuran batasannya di sini. Baik, pertanyaan berikutnya yang kedua dari Pak Anwar tadi apa? Kalau anak sudah hari ini keras sekali, Pak, enggak mau ke masjid lagi. Kalau kita pukul, belum kita pukul, kita pula kena pukul sama dia. Artinya dia sudah jatuh ke dalam kemaksiatan, enggak mau salat lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa mengubah seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukanlah memohon pertolongan Allah. Yang paling efektif adalah pertama, angkat tangan minta sama Allah.
terutama dalam bulan puasa apa? Minta sama Allah, ya Allah, ya muqallibul qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati anakku, berikanlah hidayah. Kalau Allah jawab, beres, kata Allah, biar ku bereskan. Beres nyampaian. Cuma kita kadang-kadang begini, kita enggak paham rahasia Allah. Mungkin Allah sengaja membuat anak kita itu Pak, menjadi ujian bagi kita. Kesabaran kita ditunggu oleh Allah. Sabar enggak kamu mendidik anakmu? Itu juga mungkin yang membuat doa kita enggak langsung dikabulkan, tapi ditunggu waktu yang paling tepat. Begitu kita sudah banyak pahala dengan sabar, anak kita tiba-tiba taubat. Kita sudah tua 2 stroke, baru anak kita taubat. Kita dapat semuanya, pahala sabar dapat, anak pun berhasil kita rangkul kembali. Makanya yang penting doa, itu yang paling kuat. Enggak ada yang mampu mengubah kecuali Allah. Yang kedua, nampakkan diri kita cocok dengan apa yang kita nasihati. Ini ada sebahagian nasihati anak, dia sendiri kayak gitu. Makanya anak bebal hati, Pak. Ini nak ke masjid ya nak. Pokoknya kalau kamu semasjid sebulan enggak libur-libur 5 waktu, bapak belikan ini, bapak belikan itu. Di bapak enggak pernah ke masjid. Makanya anak berubah sifatnya, Pak. Dia lihat kebohongan dari ayah yang munafik ini. Makanya jadilah anak model begitu. Maka harus cocok antara apa yang kita harap dengan apa yang kita lakukan, harus cocok. Kasih nampak contoh yang cocok. Nah, itu 2 cara itu insya-Allah. Allah enggak mungkin menolak doa dari hambanya selama hamba itu tidak ada penghalang doa. Bebaskan diri dulu dari makanan haram, lalu berdoalah, insya-Allah anak kita tetap dapat, Pak. Tetap dapat. Oh enggak dapat juga, berarti itu bukan anak kita, bukan amal saleh. Kan Nabi Nuh waktu udah minta sama Allah supaya anaknya taubat, kan enggak taubat juga. Kanaan kan enggak taubat, mati dalam banjir, Pak. Lalu Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah berilah hidayah dia setelah kematiannya. Apa jawaban Allah? Innahu amaluka ghairu salih. Nah, itu amalmu yang tidak saleh. Artinya itu bukan anakmu, itu amalun ghairu salih. Nah, jadi kalau sudah begitu, sudah serahkan sama Allah. Berarti anak itu milik Allah, terserah Allah saja, bukan lagi amal saleh kita. Syaratnya kita berjuang dulu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Mul tadi apa? Kalau kaum munafik menguasai satu negeri, apakah rahmat Allah tetap turun? Tergantung. Kalau kita sudah tahu ada munafik di dalam negeri kita, lalu kita beramar ma'ruf nahi mungkar, selama masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, tetap rahmat Allah turun. Tetap Allah rahmat turun. Karena Allah mengatakan dalam surat Hud, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak hancurkan satu kaum selama di dalamnya masih ada muslihun, masih ada orang yang memperbaiki umat. Kita tahu munafik banyak, tapi kita pun bersuara, kita berjuang melawan kemunafikan, masih turun rahmat. Tapi kalau semua sudah diam, disitulah Allah hancurkan negeri ini. Nah, kayak misal tadi kemarin tuh, Israel mau datang, contoh, walaupun itu dengar-dengarnya permainan belaka, Pak. Dengar-dengarnya begitu, permainan itu. Nah, jadi seandainya semuanya diam, membiarkan Israel masuk contohnya, di situ berarti semuanya sudah tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah masih menahan azab ke negeri itu. Maka penting sekali beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, berikutnya, apakah munafik ada level? Ada munafik yang jatuh kepada kafir. Itu munafik di masa Nabi, memang mereka sebenarnya kafir, cuma mengaku Islam. Yang munafik yang sifat-sifat tadi, itu munafik amali, amalnya munafik. Ya, amalnya munafik, enggak jatuh ke kafir, tapi nanti juga ke neraka juga. Neraka juga. Namun bedanya munafik yang kafir, yang sejati, ya, kayak Abdullah bin Ubay, itu selama-lamanya di dalam neraka, sama dengan orang kafir. Yang munafik amalan, malas salat, tadi yang kita sebutkan tadi, Pak, itu di neraka sesuai dengan dosanya saja. Itu perbedaannya. Yang terakhir, zikir besar-besar. Ada yang mengatakan bid'ah. Bapak Ibu, saya sudah pernah menjelaskan. Zikir besar ini ada 2 hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih, dari Ibnu Abbas, dua-duanya dari Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas mengatakan bahawa ar-raf'u fi saut, raf'u saut fi zikri, ya, mengangkat suara dalam zikir ba'da insiraf hina yansarifu minas salah, ketika sudah selesai salat, kana inda ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada dari semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, silakan cek. Kata Ibnu Abbas, mengangkat suara besar dalam zikir sudah ada dari semenjak zaman Nabi, berarti pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Hadis Ibnu Abbas yang kedua juga riwayat Bukhari mengatakan, aku mengetahui di masjid Nabi sudah selesai salat ketika aku mendengarkan suara zikir setelah salat. Dua-duanya sahih. Nah, jadi pernah ada. Namun yang jadi masalah adalah ketika zikir itu mulai mengganggu orang yang melakukan kewajiban salat lain. Artinya, kalau ada orang masbuk, kita zikir hukumnya apa? Sunnah. Zikir itu sunnah. Orang sedang salat yang masbuk itu wajib. Yang sunnah tidak boleh menjatuhkan yang wajib. Maka ketika ada orang yang masih salat, zikir wajib dikecilkan. Jadi imam harus pintar-pintar lihat, begitu berjajar orang masbuk, baiknya apa mik, jangan dikencangkan suara, jauhkan mik, kecilkan suara sekedar memberi kode saja. Namun kalau seandainya kelompok sendiri di pesantren, pesantren tahfidzul Quran, enggak ada yang masbuk satu pun, zikir dengan suara keras, bermasalahkah? Tidak, hamba saja, enggak ada masalah. Apalagi kalau lihat ada anak-anak sudah mulai ngantuk-ngantuk Pak, dengan zikir suara keras, tebut dia, syaitan-syaitannya tebut langsung. Itu dibolehkan, tidak mengapa. Jangan ganggu orang yang salat. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau disuruh pilih, ini baru pilihan. Mana lebih baik, zikir suara besar atau zikir suara lirih? Barulah Allah menyuruh pilih, ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Panggillah Tuhanmu dengan tadarru', dengan rasa takut, tanpa mengeraskan suara. Jadi kalau disuruh pilih, lebih bagus kecilkan, lirihkan suara, itu lebih baik daripada mengeraskan suara. Begitu kira-kira. Jadi enggak sampai zikir besar itu menjadi level bid'ah. Kalau bid'ah telah salah hadis Nabi SAW. Cuma kita yang zikir harus pintar-pintar melihat kondisi. Jangan gara-gara zikir jatuh ke dosa, yaitu mengganggu orang yang salat. Itu orang masbuk itu kalau kita zikir besar terganggu tu. Akui tidak akui, ketika dia sedang baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Astaghfirullahal Azim, idamang ya astaghfirullahaladzim, Pak. Paling kurang dia enggak bisa konsen. Siapa yang dosa? Orang yang zikir. Orang yang zikir. Itu saja yang perlu dijaga. Ya, kira-kira begitu. Demikian kita cukupkan untuk hari ini, karena kalau tidak kita cukupkan takut menjelang asar kita belum bubar. Kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.